Berjumpa Badarawuhi di hutan Jatiwengis. Udara pagi yang segar menyapa Rani, Bayu, Cinta, dan Doni saat mereka melangkahkan kaki ke dalam hutan Jatiwengis, sebuah hutan lebat yang terletak di kaki Gunung Lawu. Sebagai anggota kelompok pecinta alam rimba hijau, mereka selalu bersemangat untuk menjelajahi alam liar dan mendaki gunung. Hari ini, mereka memiliki tujuan yang berbeda. Mereka ingin menguak misteri hutan Jatiwengis, sebuah tempat yang diliputi legenda dan cerita mistis tentang Badarawuhi, siluman ular yang cantik dan berbahaya. Rani, sang pemimpin kelompok, memancarkan aura keberanian dan tekad. Dia yakin bahwa ekspedisi ini akan membawa mereka pada penemuan yang luar biasa. Bayu, si kutu buku yang cerdas, selalu membawa buku panduan dan peta untuk membantu mereka dalam perjalanan. Cinta, dengan kepekaannya, merasakan adanya energi yang berbeda di hutan ini. Doni, si pelawak, berusaha mencairkan suasana dengan candaan-candaannya, meskipun di dalam hatinya dia juga merasakan ketakutan. Hutan Jatiwengis bagaikan lautan hijau yang tak berujung. Pohon-pohon jati yang tinggi menjulang, menutupi sinar matahari dan membuat suasana terasa remang-remang. Suara burung berkicau dan serangga berdengung menjadi satu-satunya melodi di hutan ini. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa aura mistis yang menyelimuti mereka. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti saat melihat sebuah papan kayu tua yang tergeletak di atas tanah. Tulisan di papan itu sudah hampir pudar, namun masih dapat dibaca dengan jelas, "Hutan terlarang. Dilarang masuk." Rani mengerutkan keningnya. Ini pasti ada hubungannya dengan legenda Badarawuhi. Tapi, Ran, celetuk Doni, kan tujuan kita ke sini ya? Masa sih kita gak boleh masuk? Cinta menelan ludah dengan gugup. Aku rasa kita harus hati-hati, guys. Mungkin ada bahaya di sini. Bayu membuka peta dan mengamati dengan seksama. Menurut peta, bukit yang ingin kita tuju ada di balik hutan ini. Kita harus melewati hutan ini dulu. Rani menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Tapi, kita harus selalu waspada dan saling menjaga. Dengan hati-hati, mereka melangkah melewati papan peringatan itu. Seolah-olah mereka memasuki dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Suara gemerisik daun kering di bawah kaki mereka semakin menambah rasa tegang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara desahan yang panjang dan menyeramkan. Jantung mereka berdebar kencang, ketakutan mulai melanda. Siapakah yang mengeluarkan suara itu? Apakah itu Badarawuhi, siluman ular yang mereka cari? Atau mungkin, ada makhluk lain yang lebih berbahaya yang mengintai mereka di dalam hutan ini? Rani menggenggam erat tali tasnya. Semua diam, kita dengarkan dulu. Suara desahan itu semakin dekat. Mereka bersembunyi di balik pepohonan yang lebat, menahan napas dan berharap agar tidak terlihat oleh makhluk misterius itu. Bayangan hitam melintas di depan mereka. Sosoknya tidak jelas terlihat, namun mereka yakin bahwa itu bukan manusia. Ketakutan semakin memuncak. Apakah mereka akan selamat dari bahaya di hutan Jatiwengis ini? Apakah mereka akan bertemu dengan Badarawuhi, siluman ular yang melegenda? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di dalam benak mereka. Rani, Bayu, Cinta, dan Doni bersembunyi di balik pepohonan yang lebat, jantung mereka berdebar kencang. Bayangan hitam itu telah menghilang, namun rasa takut masih menyelimuti mereka. Apa itu tadi? Bisik Doni dengan suara gemetar. Aku gak tahu, jawab Cinta, matanya berkaca-kaca. Tapi aku yakin itu bukan manusia. Mungkin itu Badarawuhi, ujar Bayu dengan suara pelan. Rani menghela napas. Kita gak bisa terus bersembunyi di sini. Kita harus mencari jalan keluar. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Semakin lama mereka berada di dalam hutan, semakin terasa aura mistis yang menyelimuti mereka. Suhu udara semakin dingin, dan awan hitam mulai menyelimuti langit. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan hujan deras mulai turun. Hutan Jatiwengis berubah menjadi lautan lumpur dan air. Rani, Bayu, Cinta, dan Doni berusaha mencari tempat berlindung, namun sia-sia. Hujan semakin deras dan badai semakin ganas. Di tengah kepanikan itu, mereka melihat sebuah gua kecil di kejauhan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju gua itu dan berlindung di dalamnya. Gua itu gelap dan lembab, namun mereka merasa lega karena akhirnya menemukan tempat berlindung dari badai.
Di dalam gua, mereka duduk berdesakan, mencoba untuk menghangatkan diri. Rasa takut dan kelelahan mulai menggerogoti mereka. Tiba-tiba, Cinta menjerit. "Ada apa, Cinta?" tanya Rani panik. "Aku melihatnya," teriak Cinta. Di sana, Rani, Bayu, dan Doni mengikuti arah tatapan Cinta. Di sudut gua yang gelap, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang yang terurai. Matanya berwarna hijau berkilau dan senyumnya begitu menawan. "Siapa itu?" tanya Doni dengan suara gemetar. Perempuan itu berdiri dengan anggun dan perlahan-lahan mendekati mereka. "Akulah Badara Wuhi," ucapnya dengan suara yang lembut dan merdu. Rani, Bayu, dan Doni ternganga tak percaya. Mereka telah bertemu dengan siluman ular yang melegenda itu. Namun, Badara Wuhi yang mereka lihat tidak seperti yang mereka bayangkan. Dia cantik dan mempesona, bukannya menyeramkan dan mengerikan. "Jangan takut," kata Badara Wuhi. "Aku tidak akan menyakiti kalian." Rani memberanikan diri untuk berbicara. "Tapi, kami dilarang masuk ke hutan ini," katanya. "Hutan ini adalah wilayahmu." Badara Wuhi tersenyum. "Benar, hutan ini adalah rumahku. Tapi, kalian tidak perlu takut. Kalian datang ke sini karena ingin mencari aku, bukan?" Rani mengangguk. "Iya, kami ingin tahu tentang legenda dan cerita tentangmu." Badara Wuhi tertawa kecil. "Legenda itu hanya cerita rakyat. Aku bukan siluman ular yang jahat. Aku hanya ingin hidup dengan tenang di sini, di hutan ini." Rani, Bayu, dan Doni saling bertatapan. Mereka mulai percaya pada Badara Wuhi. Dia tidak seperti yang mereka bayangkan. Dia adalah makhluk yang baik dan damai. "Kami tidak bermaksud untuk mengganggu," kata Rani. "Kami hanya ingin belajar tentangmu dan hutan ini." Badara Wuhi tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, duduklah di sini. Aku akan menceritakan kisahku kepada kalian." Mereka duduk di hadapan Badara Wuhi dan mendengarkan dengan seksama saat dia menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana dia menjadi siluman ular, dan tentang legenda yang beredar tentang dirinya. Badara Wuhi juga menceritakan tentang hutan Jatiwengis, tentang keindahan dan kekayaan alamnya, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Rani, Bayu, dan Doni terpesona oleh cerita Badara Wuhi. Mereka mulai memahami bahwa legenda dan cerita rakyat tidak selalu benar. Badara Wuhi adalah makhluk yang baik dan bijaksana, dan dia adalah penjaga hutan Jatiwengis. Badai di luar gua mulai mereda, hujan telah berhenti dan sinar matahari mulai menembus celah-celah gua. Badara Wuhi tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya bagi kalian untuk pergi. Kembalilah ke desa kalian dan ceritakan kepada orang lain tentang apa yang kalian lihat dan dengar di sini." Rani, Bayu, dan Doni mengangguk. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Badara Wuhi dan keluar dari gua. Saat mereka melangkah keluar, mereka melihat bahwa badai telah benar-benar reda, langit cerah dan matahari bersinar dengan indah.